Allah akan menolong kita kalau kita mau menolong sesama saudara kita, menolong orang lain yang merupakan saudara-saudara kita seagama. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Jerry itu merupakan sebuah implementasi daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di PCKI TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada hal yang menarik yang akan kita bahas pada video kali ini, yakni berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Kang Jerry. Kang Jerry ini adalah pemilik channel Petualangan Alam Desaku, di mana beliau memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada seorang kakek-kakek yang sudah tua yang bernama Pak Acid, yang tinggal sebatang kara di sebuah bangunan yang sangat memprihatinkan. Kemudian alhamdulillah, Kang Jerry ini sudah mendapatkan suntikan dana dari para donatur yang sangat peduli, yang luar biasa. Allah gerakan hati mereka untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, yang melalui daripada tangan Kang Jerry ini. Maka kemudian kita bisa melihat bagaimana bangunan atau tempat tinggal sebelumnya dari Abah Acid ini dalam video berikut ini. Ini juga harus dibantu kawan-kawan yang hal-hal kayak gini. Ini udah di tanah orang, lalu rumahnya kawan-kawan, aduh ya. Mari kita lihat kawan-kawan rumahnya untuk lebih dekatnya ya. Bah, tiasa abdi ngiring kalebet? Mangga. Nih bagian dalamnya kawan-kawan, kita lihat. Abah nuju masak geuning siga nama? Ya, ayat. Ya, ini kawan-kawan rumahnya, lihat ya. Ini dindingnya ya. Ini kalau tidak apa namanya ya, kalau tidak salah ini hampir mirip-mirip rumah Kang Pardi lah kawan-kawan. Tapi kalau ini dindingnya pakai bukan belek KTP, kok belek KTP sih? Bambu ya. Ini nih apa sih namanya, ini lupa lagi saya jadinya, ya Allah. Ini nih bambu ya, kalau saya disebutnya untuk balai-balai itu, aduh jadi lupa tiba-tiba gara-gara dikejar gogog saya kawan-kawan ya. Dan ini atapnya juga oren-oren kawan-kawan tuh ya. Jadi atapnya ini dari plastik, kelihatannya plastik ditumpang lagi, awalnya plastik transparan lalu ditumpang lagi dengan terpal oren kawan-kawan. Bah, eta lamun hujan bocor tuh ya. Bana ente ngan di kita dalam dari bocor tilap ini. Oh gitu. Iya. Jadi tuh bocor alhamdulillah. Upami angin ya kumaha bah? Anginnya dingin bolong ini. Sanes itu hiber ya bah? Enggak. Kalau ada angin udah pasti dingin karena memang bolong-bolong. Nah ini kawan-kawan nih ya tuh, seperti ini bolong ya, talupuh lah ini. Saya baru ingat kawan-kawan nih. Jadi dindingnya itu menggunakan talupuh. Ya ini talupuh kayak yang tadi. Nah ini talupuh kawan-kawan. Pintunya juga ini dari talupuh nih. Video tadi kita bisa melihat bagaimana rumah atau tempat tinggal Abah Acid yang sangat memprihatinkan, yakni dari sebuah tenda yang ketika angin kencang itu bangunan bergetar, bahkan tendanya ikut bergetar seolah-olah ingin ikut terbang di dalamnya. Jadi sangat tidak layak untuk sebuah bangunan tempat tinggal, apalagi jauh dari pemukiman warga. Maka kemudian Kang Jerry akhirnya memutuskan untuk membuatkan rumah untuk Abah Acid ini. Ya, akhirnya beliau mencari-cari tanah dan kemudian menemukan sebidang tanah di atas musola yang kemudian
Tanah itu ukurannya 10 kali 10 dan akhirnya dibangunlah sebuah bangunan rumah yang layak huni yang dapat kita lihat. Sementara ini proses pembuatannya dalam video berikut ini. Berarti ngetang mah tiwatas mereka dia kemarin gitu. Oh, tiwatas ka dieu. Oh iya bener ya kan ke bawahnya banyaknya. Maknya kemarin 10 meter kurang lebih sampai sini nih. paling di semat awi kayak gitu. Sampai mana, Pak? Semat awi kayak apa? Iya. Bagi ka dia, Pak. Kirang langkungnya, kurang diukur ya lah. Di sini juga ada beberapa pohon nih yang harus ditebang nanti. Rumahnya kawan-kawan. Aduh, ya, mari kawan-kawan, mari. Kebetulan sekali hujan nih. Ya, harus cepat-cepat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh. Nah, kan kawan-kawan, Mbak Acip tuh beres-beres, bersih-bersih ya, resik-resik tuh. Jadi memang Mbak Acip tuh kelihatan banget lah orangnya suka kebersihan. Ya, dan madep rumahnya itu menghadap ke masjid ya, kawan-kawan, menghadap ke masjid ke sana, lalu menghadap ke warga juga ke sebelah sana, kawan-kawan. Dari video tadi kita bisa melihat bangunan yang merupakan rumah yang diperuntukkan untuk Abah Acit sudah mulai berdiri ya, walaupun belum sempurna tapi sudah terlihat bentuknya, sudah ada atapnya, sudah ada tiangnya. Yang ditargetkan rumah ini akan rampung dalam masa 15 hari. Itu adalah 4 hari pembangunan rumah. Sudah kelihatan cukup bagus dan cukup layak untuk Abah Acit sebagai tempat tinggal beliau. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kang Jerry, sebuah upaya yang sangat luar biasa yang tentunya bisa menjadi teladan untuk kita, bahwa hidup kita ini harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ada hal yang bisa kita ambil pelajaran berkaitan dengan apa yang terjadi pada Abah Acit dan Kang Jerry. Yang pertama adalah bahwa ketika kita ditimpa dalam kondisi kesulitan, kesusahan, maka jangan sampai membuat kita kemudian lupa akan jati diri kita. Justru kesulitan, kesusahan yang kita hadapi, bahkan kita diasingkan baik oleh keluarga maupun oleh para tetangga yang lainnya, jangan kemudian membuat kita berputus asa, tapi justru akan harus semakin membuat kita dekat dengan Allah, akan semakin kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia, yakni berusaha dan berupaya bekerja secara baik untuk kemudian pekerjaan atau hasil dari apa yang kita lakukan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Abah Acit lakukan. Walaupun beliau tinggal sebatang kara di tengah-tengah perkebunan yang jauh dari pemukiman warga, yang tempat tinggalnya pun hanya sebuah bangunan yang pada dasarnya sangat memprihatinkan dan layak dan tidak layak untuk dihuni sebagai tempat tinggal, tetapi kemudian beliau tetap dengan penuh ketabahan dan kesabaran menjalani hidup dan kehidupannya. Maka ini pembelajaran untuk kita. Sesulit apapun, sesukar apapun hal yang menimpa kepada kita, jangan kemudian kita membuat putus asa dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana Abah Acit mukanya sangat cerah, sangat bersih, itu menggambarkan betapa ketulusan hati dan keikhlasan beliau menghadapi segala cobaan dan musibah hidup yang menimpa beliau. Yang mudah-mudahan kita doakan anak-anak beliau ini segera menyadari kesalahannya yang selama ini membiarkan orang tuanya dalam terkatung-katung dengan tidak diperhatikan, apalagi kemudian dirawat dan diurus. Lalu hal yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah bahwa dalam hidup ini kita harus bisa memberikan manfaat, memberikan kelebihan. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa rezeki, hakikatnya itu adalah amanah untuk kita, amanah yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesungguhnya pemilik amanah itu menginginkan agar apa yang diamanahkan kemudian bisa memberikan manfaat kepada sesama kita. Maka apa yang dilakukan oleh Kang Jerry ini luar biasa.
Beliau menjadi sababiyah perantara terkumpulnya donasi-donasi yang dikumpulkan oleh para donatur. Beliau bisa mengetuk hati para dermawan dan para donatur untuk berbagi. Maka ini luar biasa, dan hebatnya beliau sangat amanah. Apa yang disampaikan oleh para donatur itu disampaikan untuk membantu sesama kaum muslimin, khususnya orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kang jadi bantu dengan menargetkan membuat rumah. Ini adalah salah satu rumah yang beliau buat untuk orang-orang yang memang membutuhkan, di antara rumah-rumah yang sudah banyak beliau buat. Bahkan sebelumnya kita lihat rumah yang sangat luar biasa yang dibangun untuk Muhammad Khalil, yang bukan hanya sekedar layak huni, tetapi sesungguhnya rumah itu sangat mewah, dibangun oleh Kang Jerry atas amanah para donatur untuk keluarga Muhammad Khalil. Nah, ini lanjutan kembali Kang Jerry membangun rumah untuk Abah Acip, yang kita lihat saja belum jadi saja rumahnya sudah sangat cukup bagus dan layak untuk sebagai rumah tempat tinggal. Nah, inilah pembelajaran untuk kita berkaitan apa yang dilakukan oleh Kang Jerry. Maka ada hadis dari Nabi SAW, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Akhrajahu Muslimun. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan hilangkan kesulitan dirinya pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim kesulitan dari urusan dunianya, kesulitan dunianya, maka Allah akan hilangkan bagi dirinya kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan ini orang pasti pernah mengalami satu kesulitan, atau mungkin ada seseorang yang dalam kesulitan dalam urusan-urusan dunianya. Maka segala kesulitan, segala penderitaan yang dirasakan oleh orang tersebut, ketika kita menghilangkan penderitaan itu, menghilangkan kesulitan itu, maka jaminannya adalah bahwa Allah akan menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap hal yang sulit, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat, gitu. Jadi makanya yassir wa la tu'assir, berikan kemudahan, jangan persulit dalam berbagai macam urusan. Nah, ketika kita mendapati orang itu, jangan nyari yang sulit, jangan memberikan yang sulit, berikan yang mudah-mudah. Ada kesulitan orang, maka berikan kemudahan kepadanya. Kadang-kadang kan kita dalam mengurus berbagai macam perkara itu kayaknya sulit, karena banyak orang yang mempersulit, membuat sulit. Maka dalam agama kita tidak seperti itu. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memberikan kemudahan atas kesulitan. Jadi kalau orang dalam kesulitan, berikan kemudahan kepadanya, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib dari seorang muslim dalam urusan dunianya, maka Allah akan tutupi aib-aib dirinya dalam nanti di dunia dan di akhirat. Jadi jangan umbar aib kaum muslimin, dibongkar-bongkar, diburuk-buruki kaum muslimin, dijelek-jeleki. Jangan, tetapi aib-aib kaum muslimin itu saudara-saudara kita tutupi. Jangan diumbar-umbar, apalagi kemudian dipublikasikan secara terbuka. Apalagi di era sekarang, di era keterbukaan media sosial ini, maka hati-hati, jangan membuka aib.
membuka aib diri sendiri. Maka kalau kita membuka aib saudara kita, berarti hakikatnya kita membongkar aib diri kita sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong daripada saudaranya. Jadi Allah akan menolong kita kalau kita mau menolong sesama saudara kita, menolong orang lain yang merupakan saudara-saudara kita seagama. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Jerry itu merupakan sebuah implementasi daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, bahwa kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama kita, karena manfaatnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi manfaatnya akan kita rasakan bukan hanya di dunia, tetapi di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.